Kembali ke Kompers Komisi Pemberantasan Korupsi masih bersama Wakil Ketua KPK. Pemeriksaan terhadap kasus yang menyangkut surat perintah penyidikan awal terhadap saksi-saksinya juga sudah 80-90% selesai. Sekarang teman-teman penyidik sedang berkonsultasi dengan teman-teman penuntut umum untuk menentukan apakah ingin diselesaikan pemeriksaan terhadap kasus yang sprindiknya sudah dikeluarkan atau harus menunggu lagi karena ada pengembangan kasus yang dihasilkan dari pemeriksaan terdahulu. Jadi nanti mudah-mudahan dalam 1-2 minggu ini akan ada putusan apakah akan dikembangkan kemudian dirumuskan bersama-sama dakwaannya atau didahulukan kasus yang sudah selesai ini. Untuk kasus JW hampir serupa dengan SBG, kasus yang berkaitan dengan sprindik awal, saksi-saksinya sudah 80-90% diselesaikan. Tapi memang kemudian harus dikonsultasikan dengan penuntut umum, apakah beberapa informasi yang didapatkan akan dikembangkan lebih lanjut atau diselesaikan pemeriksaan saksi-saksi dari sprindik yang sudah dikeluarkan oleh KPK. Itu semuanya adalah kasus-kasus yang sedang ditangani dan menjadi prioritas untuk diselesaikan dalam mudah-mudahan akhir semester pertama ini, dan kita akan coba apakah catur bulan pertama ini bisa kita selesaikan. Hari ini teman-teman juga tahu tadi pagi KPK mengundang 24 lembaga yang berkaitan dengan pengelolaan TKI, dan tadi sudah ada konferensi persnya yang diumumkan sendiri yang dipimpin oleh Direktur Gratifikasi. Hari ini kami KPK juga ketemu dengan Jaksa Agung. Beberapa minggu yang lalu, sekitar 2 minggu yang lalu, kami mendapatkan informasi Pak Jaksa Agung akan ke KPK, ingin menyerahkan LHKPN. Karena selama ini kami belum sempat berkomunikasi dengan Pak Jaksa Agung. Namun karena satu dan lain hal, tadi baru mendapatkan konfirmasi, beliau tidak bisa hadir karena memang semua laporan itu sedang disusun. Nah, itu sebabnya tadi saya bersama-sama Pak Zulkarnain bertemu dengan beliau, dan beliau didampingi oleh 2 Jaksa Agung muda lainnya, yaitu kalau tidak salah Jaksa Agung muda bidang pembinaan dan Jaksa Agung muda bidang tindak pidana khusus. Jadi Mas Widyo Pramono dan Mas Bambang Widodo kalau tidak salah. Dari hasil perbincangan itu ada beberapa kesepakatan yang akan dilakukan oleh KPK dan Kejaksaan Agung. Yang paling cepat hari Jumat ini teman-teman di Kejaksaan Agung meminta pimpinan KPK atau salah satunya atau semuanya itu untuk hadir di acara training yang dilakukan untuk tim Satgas, 100 orang Satgas tindak pidana khusus. Dan dalam perbincangan tadi juga kami mendiskusikan program-program yang ingin dilakukan, menindaklanjuti program-program sebelumnya antara Kejaksaan Agung dengan KPK. Misalnya saja Kejaksaan Agung sudah mendeklarasikan mengenai zona integritas. Nah, isi dari zona integritas itu yang akan didiskusikan. Dan sekarang juga misalnya KPK sedang membantu beberapa lembaga berkaitan dengan BMN, barang milik negara. Karena ada sebagian barang milik negara yang sebenarnya tidak atau belum kembali kepada negara tapi masih ditempati oleh pihak-pihak tertentu, baik pihak ketiga maupun pihak yang dulu pernah menjadi pejabat di lembaga negara tersebut. Yang sekarang prosesnya sedang berjalan. Itu dilakukan di salah satunya adalah Kejaksaan Agung, di kepolisian, di instansi-instansi lainnya seperti di KAI,
dan lain-lainnya. Jadi kita punya program yang namanya Badan Milik Negara. Apalagi yang lainnya? Ada yang kelupaan nggak? Foto, oke. KPK sudah melakukan kajian, sudah melakukan analisis bahwa foto itu adalah foto editan atau hasil rekayasa. Itu menurut ahli yang kami miliki. Kami mendapatkan foto aslinya yang direkayasa. Jadi diganti muka orangnya, ditempellah muka ketua KPK. Jadi berdasarkan itu, maka kami menyimpulkan foto-foto yang beredar adalah foto-foto yang tidak dapat dipertanggungjawabkan karena itu adalah foto-foto hasil editan dan hasil rekayasa. Dan hal-hal seperti ini memang menjadi bagian dari resiko jabatan yang harus ditanggung oleh pimpinan KPK dan mungkin saja lembaga penegak hukum lain dan pejabat negara lainnya. Tapi yang jelas cara-cara fitnah seperti itu tidak akan mungkin bisa mengendurkan program dan strategi pemberantasan korupsi. Kami akan mengambil resiko dan tanggung jawab atas fitnah-fitnah seperti itu. Dan sekaligus mengapil pada semua pihak untuk tidak melakukan cara-cara seperti itu. Karena itu bukan cara-cara yang beradab, cara-cara yang pantas untuk menghadapi sebuah lembaga penegakan hukum. Tindak lanjutnya apa atas temuan tersebut? Apakah KPK akan selama ini mencari siapa pelakunya atau gimana? yang dilakukan oleh KPK adalah mengapil supaya pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab itu menghentikan cara-cara fitnah seperti itu. Tapi ada foto aslinya kan? Maksudnya foto aslinya apa? Foto asli yang sebelum direkayasa. Ada, kami sudah memiliki. Mungkin bisa ditunjukkan kan? Waduh, sebaiknya nggak usah mas. Tapi kami punya. Tunggu dulu, ini belum selesai. Saya selesaikan dulu semuanya, baru nanti ada tanya jawab ya. Oke, itu soal foto udah sangat jelas sekali. Ada soal yang lainnya lagi yang perlu ditanyakan sebelum ini umum yang belum yang kelupaan saya kemukakan. Tindak lanjut. Soal ya. Tindak lanjut dari temuan foto itu, KPK membiarkan begitu saja. Mengapil itu membiarkan begitu. Kami mengapil itu artinya meminta pada siapapun. Jadi ini cara yang paling soft yang dilakukan. Kami meminta kepada siapapun bahwa untuk tidak lagi melakukan hal-hal yang seperti sekarang dilakukannya. Tapi dilacak nggak siapa? KPK punya perangkat untuk melacak itu. Dilacak Sejauh ini KPK hanya melakukan appeal dan bukan tidak mungkin, tapi ini belum dijadikan putusan. Kita akan melakukan langkah-langkah lanjutannya, tapi memang belum dirumuskan dan belum diputuskan. KPK dengan teknologi yang ada sanggup nggak melacak pelakunya? Sampai sekarang saya belum tahu apakah KPK sanggup melacak pelakunya. Tapi kami bisa menemukan. Tunggu dulu. Tapi kami bisa menemukan bagaimana cara-cara rekayasa dan editan itu dilakukan. Dan memang sebaiknya hal-hal seperti ini bukan menjadi tanggung jawab dari KPK, karena ini kan urusan cyber seperti ini, apalagi melakukan fitnah itu bukan bagian dari tusinya KPK. Tim ahli KPK itu kan punya software dan orang-orang yang mumpuni Pak, tidak sembarang itu kan dimati. Nah, Jadi itu kan proses-proses hal seperti ini kan sama dengan beberapa surat kemudian pemalsuan tanda tangan. ya. Masa tidak disampaikan kepada kepolisian. Beberapa kasus yang sama, saya kasih contoh tadi, itu kan dilaporkan, disampaikan ke kepolisian. Ini yang sangat krusial berkaitan dengan pimpinan. Kenapa tidak dilaporkan? Jadi dari jawabannya sudah dikemukakan, kami melakukan tindakan mengapil. Jadi nggak dilaporin kepada saja, Pak? Itu melakukan mengapil supaya tidak melakukan lagi tindakan. Ada banyak pekerjaan KPK lainnya yang mesti dilakukan oleh KPK. Nanti kalau Ada nggak dituturnya misalnya contoh dilaporkan Pak? Jadi KPK membiarkan gitu ya Pak ya? Yang bisa dijawab adalah KPK sudah melakukan pemeriksaan dan mendapatkan bahwa itu adalah hasil rekayasa dan hasil editan. Itu sebabnya ini sebenarnya diantisipasi nggak sih Mas? Model serangan seperti ini sudah diantisipasi KPK nggak ketika menetapkan
bintang 3 polisi aktif sebagai tersangka? Yang diantisipasi oleh KPK adalah bahwa pasti ada resiko-resiko yang harus ditanggung oleh KPK. Kami tidak merinci secara detail resiko-resiko apa saja. Dan resiko yang muncul salah satunya adalah fitnah ini di luar kendali KPK. Tetapi yang sudah kami lakukan adalah membuktikan bahwa hasil rekayasa dan editan itu tidak benar. Jadi kami kemudian mengambil sikap untuk mengapil agar para pihak tidak lagi melakukan tindakan seperti itu. Mas, hari ini Saya lanjutin dulu ya. terkait dengan tadi Mas, hari ini kan Komisi 3 Ya, ini saya mau lanjutin. Tanya deh sekalian. hari ini kan Komisi 3 mengesahkan ya, menyetujui Ya. Budi Gunawan sebagai Kapolri mengganti Sutarman ya. Ya. Dan ada rencana besok diparipurnakan dan lusanya dilantik gitu. Sementara dari istana juga belum ada kejelasan apakah Jokowi tetap akan melantik Budi Gunawan atau mencabut usulan tersebut. Oke. Nah, apakah ada kemungkinan dari KPK mempercepat penyidikan proses ini hingga katakanlah malam ini Budi Gunawan ditangkap, ditahan gitu, biar perkaranya cepat selesai, jadi tidak banyak orang bermain-main, atau apa langkah yang dilakukan KPK terhadap langkah politik DPR yang tadi menyetujui Budi Gunawan sebagai Kapolri? Yang pertama, KPK tetap membangun komunikasi dengan Presiden. Sore tadi saya mendapatkan informasi dari Pak Ketua, ada komunikasi antara Ketua KPK dengan Mensesnek. Memang ada usulan untuk dilakukan pertemuan, tetapi posisi KPK dalam posisi menunggu. Jadi kami tetap membuka peluang untuk bisa berkomunikasi. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa apa yang dilakukan oleh DPR itu adalah kewenangannya DPR. KPK akan berpijak pada fungsi-fungsi utamanya, yaitu dalam proses penegakan hukum, melakukan penegakan hukum secara baik dan benar, bertanggung jawab dan profesional. Dalam proses seperti itu, KPK sudah mempunyai sikap sama seperti sikap KPK dalam membuat pernyataan terhadap siapapun yang sudah dikualifikasi sebagai tersangka. Kalau teman-teman masih ingat kasus dulu ada satu bupati, siapa namanya saya lupa, di Kalimantan, Hamid Binti. Jadi begitu sudah dinyatakan sebagai tersangka, kami meminta supaya dia tidak dilantik. Dalam kasus anggota dewan yang sudah dinyatakan tersangka, juga kami meminta supaya tidak dilantik. Mas, artinya ini Nah, itu artinya bahwa seseorang yang sudah dinyatakan tersangka oleh KPK, maka KPK sesuai dengan sikap yang selama ini sudah diberikannya, maka kita harus konsisten, kami harus konsisten meminta untuk tidak dilakukan pelantikan. Dan itu sikap yang biasa sudah dilakukan oleh KPK selama ini. Kira-kira Mas, itu pertanyaannya, kalau jawabannya. Dari keterangannya Mas BW tadi kan ternyata sampai sekarang belum ada komunikasi antara Presiden dengan KPK. KPK menyatakan terbuka menjalin komunikasi itu. Jadi memang ada keengganan pihak istana untuk berkomunikasi dengan KPK ya? Yang jawaban yang bisa diberikan, sudah ada komunikasi dengan pihak istana melalui Seknek. Dan itu dilakukan oleh Pak Ketua KPK sendiri, Pak Abraham, dengan Pak Pratikno. Setahu saya seperti itu sesuai informasi dari Pak Ketua. Jadi ada komunikasi. Dan posisi KPK adalah menunggu lebih lanjut kapan kesediaan Presiden untuk bisa menerima KPK. Jadi sudah ada komunikasi. Isi pesan komunikasinya apa, Mas? Detailnya saya tidak diberitahu Ketua, tapi saya diberitahu bahwa tadi sore ada komunikasi. Dan akan dibuka satu kemungkinan untuk pertemuan malam ini.
tetapi belum bisa ditentukan apakah betul malam ini atau pada hari selanjutnya. Tapi dijanjikan malam ini akan didorong satu kemungkinan pertemuan. Saya belum cek lagi lebih lanjut apakah misalnya Masih ada perkembangan sesuai dengan konversinya Jokowi barusan. saya tidak mendengar konferensinya Pak Presiden. Sebentar Pak, saya kasih tahu. Sampai sekarang kan berarti belum ada kejelasan KPK akan bertemu dengan Jokowi kapan terkait dengan BG gitu. Sementara ternyata dari istana menyatakan bahwa Jokowi masih akan menunggu hasil paripurna, berarti besok. Nah, ketika diparipurnakan kan berarti BG sudah resmi menjadi Kapolri terpilih, tinggal dilantik saja gitu. Ya kan Pak? Nah, ketika permintaan KPK itu tidak diindahkan oleh Jokowi, artinya Jokowi tetap mengantik BG sebagai Kapolri. Apa tindakan yang bisa dilakukan oleh KPK gitu Pak? Sejauh ini Jokowi dicegah. Sejauh ini KPK sebagai pihak yang punya kepentingan untuk berkomunikasi dengan Presiden, kami meminta untuk diberikan waktu. Sejauh ini itu yang dilakukan. Tapi belum diberikan. Dan komunikasi sudah diberikan, komunikasi sudah dilakukan, dan sudah dijanjikan akan diatur schedule-nya. Tetapi masih belum tentu apakah malam ini atau malam-malam atau hari-hari lainnya. Yang jelas, yang saya dengar dari Pak Ketua sesuai penjelasannya, malam ini akan ada kemungkinan untuk pertemuan, tetapi sifatnya masih tentatif. Mas, apa tanggapan KPK jika ternyata Kapolri yang nanti dilantik oleh Presiden Jokowi merupakan tersangka kasus korupsi? Sejauh ini yang bisa dilakukan oleh KPK adalah menjalankan. Tanggapan Mas, minta Iya, tanggapan. tanggapannya adalah. Tersangka korupsi. Tanggapannya adalah KPK akan menjalankan tugas-tugas dan fungsinya seperti biasa, dan KPK akan memberikan prioritas untuk penanganan kasus-kasus ini seperti kasus-kasus yang lainnya. Pak, di kasus BG ini kan sebenarnya KPK 3 bulan yang lalu sudah mewanti-wanti ke Jokowi bahwa jangan sampai BG dilantik sebagai pejabat negara karena ada kemungkinan dia akan jadi tersangka. Tapi kan Jokowi ngeyel. Nah, kemudian setelah jadi tersangka, dia pun sampai sekarang tidak mau memberikan komentar sedikit pun, tidak mau memberikan keputusan apa yang akan dilakukan kepada BG gitu. Nah, dilihat dari sisi ini, apakah KPK melihat Jokowi gamang dan takut terhadap sesuatu ataupun dia tidak pro terhadap pemberantasan korupsi, Pak? Ya. Insya Allah nanti kalau ketemu, saya akan bertanya kepada Pak Jokowi sesuai dengan pernyataan Anda, apa posisi dari Pak Jokowi. Kira-kira itu ya. Pak BW, Cukup ya? Pak BW, untuk menteri yang merah itu, Pak BW garis merah itu, nah coba itu kapan nasibnya sama seperti Budi Gunawan gitu loh. Jadi ada beberapa menteri yang memang sampai saat ini Ya. Jadi sekarang KPK konsentrasinya menyelesaikan kasus-kasus yang tadi saya sebutkan dan juga menyelesaikan kasus yang sekarang tersangkanya sudah diberitahukan. Itu yang akan menjadi prioritas. Terima kasih teman-teman. Pengembangannya apaan tuh, Pak? Pak, soal perusahaan yang memberikan dana ke Budi Gunawan itu sendiri gimana itu? Apakah sudah dicegah itu pemilik-pemilik perusahaannya? Hari ini atau kemarin malam saya lupa, KPK sudah membuat surat cegah. Saya nanti akan cek lagi karena tadi keburu-buru ya, tapi teman-teman pasti punya keahlian lah bagaimana mengetahui itu. Saya belum tahu siapa yang dicegah, tapi surat cegah sudah diberikan ke imigrasi. Mas, terus gini Mas, kalau seandainya Budi Gunawan tetap dilantik jadi Kapolri, apakah itu akan menyulitkan penyidikan KPK terhadap yang bersangkutan? Karena kan dia bisa dengan kekuasaan yang dia miliki sebagai kepala Kepolisian Republik Indonesia bisa menghilangkan barang bukti dalam sekejap. Nah, itu gimana itu? Kami meyakini semua penegak hukum pasti akan menjalankan tugas-tugasnya dengan baik dan tidak melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum. Terus menteri-menteri yang bermasalah gimana, Pak BW? Jadi dengan begitu sebenarnya KPK bisa menjalankan tugas-tugasnya. Apalagi kemarin Kapolri yang sekarang ini memberikan jaminan bahwa proses pemeriksaan bisa dilakukan secara baik. Kan Kapolri yang jamin mau diganti sama BG. Iya, yang saya kutip pernyataan Kapolri yang sekarang. Kapolri yang baru Maksudnya gini, apakah memang ada percepatan yang dilakukan KPK ketika situasinya BG didesak oleh Jokowi menjadi Kapolri? Saya harus periksa schedule pemeriksaan
untuk bisa menentukan apakah ada percepatan atau tidak. Tapi setidak-tidaknya hari ini sama seperti standar yang lain kami sudah melakukan pencegahan. Dan itu yang Pak sudah- Bewe, kan Pak Jokowi yang lainnya kemarin gimana, Pak Pak? Jokowi mengatakan, Pak Bewe mengatakan bahwa Bapak menghormati Pak Jokowi yang berpegang teguh pada masalah hukum, akan mengedepankan masalah hukum. Dalam konteks ini, jika pada akhirnya Jokowi itu melantik, Jokowi seolah-olah mengencingi Apa? Jokowi seolah-olah tidak tidak Enggak, yang tadi tuh, kok kamu jadi berubah-ubah tuh? Jokowi seolah-olah mengencingi hukum. Nggak konsisten ngomongnya, coba yang konsisten bertanyanya. Nggak kedengeran, coba yang jelas. Ini jelas, Pak. Jokowi seolah-olah mengencingi hukum. Jadi judulnya Apa itu? Nggak jelas. Seolah mengencingi hukum dengan mengabaikan penetapan tersangka ini. Bagaimana KPK melihat seorang pemimpin yang pada akhirnya dia tidak konsisten dengan ucapannya? Bagaimana, Pak? Saya percaya Pak Jokowi akan konsisten untuk menghormati hukum. Walaupun tidak menjalankan nasihat KPK ya Pak ya. Kan ini persoalannya beda nih. Saya percaya Jokowi akan menjalankan konstitusi. Mas, ada Karena kemungkinan dia nggak? tunduk pada konstitusi. Dan saya meyakini itu Bapak Jokowi sebagai presiden akan tunduk pada konstitusi. Ada kemungkinan nggak KPK mengambil alih kasus korupsi Baswe gitu? Ini udah lain-lain. Sudah teman-teman gitu ya. Terima kasih atas semua informasinya.